Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Di video kali ini kita akan melakukan oversize. Kalau bahasa bahasa pertaniannya, bahasa tanamannya oversize. Kalau bahasa mesinnya apa ya? Retrofit. Kalau bahasa politiknya restorasi. Bener nggak sih? Ya, kita oversize ya. Oversize itu ini madu deli hijau, perbanyakannya cangkok. Nah, media tanam ini udah padat teman-teman. Selain padat juga karena jarang disiram, jadi udah lama nggak disiram, jadi medianya itu udah turun teman-teman. Turun jadi pelapukan ya, lapuk. Jadi nanti tugas kita adalah bisa sih menambahkan media tanam atau pupuk, itu bisa, cuma kita angkat dulu, baru kemudian media tanamnya kita tambahin di bawahnya dan di atasnya. Ada juga yang bilang media tanamnya ini udah nggak ada gizinya, jadi dibuang separuh, itu ada juga. Tapi konsep yang akan saya pakai nanti adalah kita angkat dulu, bawahnya kita kasih media tanam, tentunya ya sudah ada pupuk, sudah ada tanah dan sejenisnya, kemudian kita masukkan, lalu di atasnya nanti kita tambahin pupuk juga atau kotoran kambing ya. Seperti itu skemanya teman-teman. Oke, stay terus di channel YouTube Kebun Zuhdan ya. Kelihatan kan teman-teman ya? Oke, kelihatan. Kita angkat dulu. Ini udah berbuah ya, dan saat ini sedang berbunga. Oh, jadi apa ya? Habis teman-teman, media tanamnya itu habis. Dari paling ini udah oke sih. Jadi paling nanti skemanya ya teman-teman. Nah, biar vertikal, lalu kemudian kita tambahin media tanam, kemudian nanti kita tambahin juga kohi yang agak banyak teman-teman, karena kohi itu kalau disiram kan pasti gaya gravitasinya muncul ya, yaitu ke bawah. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita tambahin kohi. Dalam hal ini kohi kambing ya, sudah lama teman-teman. Nah, kemudian kita tambahin lagi media tanam. Bisa apa saja sih, kemudian sekamnya kita habis saat ini. Jadi ini sepertinya sih agak berat. Oke. Kemudian nanti kita ikat dengan galak bambu. Nanti kita ikat dengan galak bambu. Oke. Seperti ini. Gak ada yang susah ya teman-teman ya. Poinnya sih kalau bahasa saya, penambahan media tanam. Cuma kalau memang bisa diangkat ke bawah, bisa diangkat ke atas, nggak masalah gitu. Jadi angkat dulu aja ke atas, gitu aja sih teman-teman. Nah, kemudian nanti ada pembuangan juga, apa namanya, daun dan sebagainya. Yang perlu dipahami adalah bahwa ini kita nanamnya di planter bag atau di pot teman-teman. Jadi memang nutrisi itu tergantung dari kita. Nah, kalau kita nggak jaga, si tanaman tersebut tidak akan mendapatkan atau tidak bisa berkembang. Makanya bisa mungkin tetap kita jaga. Ini kita buang
daun-daun yang di bagian pangkal ya. Jambu air itu berbunganya selalu dari batang tua, dan dia bisa berulang. Berbeda dengan jambu kristal ya, yang selalu dari ujung ranting, umumnya dari ujung ranting. Makanya sebenarnya kalau jambu air tuh jangan terlalu sering pruning ya, jangan terlalu, dalam tanda kutip ya, nanti salah tafsir kalian. Dalam tanda kutip jangan selalu sering pruning. Yang penting hak dia harus terpenuhi, misalkan ada nutrisi, lalu kemudian pupuk, air, sinar matahari itu terpenuhi. Ketika itu sudah terpenuhi ya, tinggal nunggu berbakti saja teman-teman. Nah ini kan sudah ada yang berbunga ya, sudah ada yang berbunga, jadi dan kondisinya memang layu ya, karena beberapa hari tidak terkena air, padahal itu salah satu syarat untuk dia terus berkembang ya, air. Nah makanya kita siram. Oke ya teman-teman. Setidaknya setiap pagi kita siram teman-teman. Dan ketika kita cabut, apakah tidak berbahaya? Umumnya tidak berbahaya. Umumnya tidak berbahaya teman-teman. Kemudian bahkan akar pun kita rapikan juga nggak apa-apa. Akar istilahnya oversize tadi ya, akar pun kita rapikan juga nggak ada masalah sebenarnya teman-teman. Nah gitu ya. Lalu nanti kita pakai kembali. Jadi itu biasa, bahwa yang perlu dipahami bahwa kita itu menanam di planter bag atau di pot. Jadi harus, kalau matahari udah oke, air ya mau nggak mau setiap hari. Cuma satu hal, ketika sinar matahari dan air sudah terpenuhi, pupuk pun jangan lupa. Harus dikasih pupuk minimal kohe lah gitu, harus dikasih, karena dari situlah nutrisi dia untuk berkembang. Sama lah manusia, hewan pun sama gitu. Jadi dari akar, ketika ada pupuk kohe seperti ini kan, diserap oleh akar, kemudian dialirkan ke batang, ke daun untuk dimasak karena udah dapat sinar matahari, disebarkan lagi ke seluruh bagian dari tanaman tersebut teman-teman. Gitu ya. Ini sudah berbunga cukup banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tempat teman-teman. 6 tempat sudah berbunga. Oke ya, ini di planter bag 25 liter. Mudah-mudahan segera berkembang sehingga tanaman ini terlihat subur kembali. Jadi apakah ada pengaruhnya kemudian besarnya planter bag atau pot? Itu ada. Dengan besarnya planter bag atau pot tentunya makin banyak media tanam, semakin banyak nutrisi yang disediakan. Gitu teman-teman. Jadi kalau hanya sekedar tanah ya tentu ada kualitas yang harus diperjuangkan gitu teman-teman. Nah kalau misalkan ada kohe, nah baru kemudian pasti ada nutrisi yang diserap oleh akar, kemudian disebarkan oleh batang, ranting, dimasak oleh daun. Seperti itu teman-teman. Hal lain apa lagi ya, paling penekanannya adalah kalau kita nanam di tanah ya, akar sih bisa mencari nutrisi kemana saja bebas gitu. Tapi kalau kita di pot atau di planter bag, satu hal ya, kita harus menempatkan posisinya, misalkan kena sinar matahari atau enggak. Nah setelah itu pagi memang wajib disiram, minimal pagi sehari sekali. Kemudian ketika nyiram ya airnya harus tumpah, jadi tidak lembab sehingga menyebabkan becek pada area dalam, menyebabkan akar busuk. Terakhir, mereka butuh nutrisi, tidak hanya media tanam dalam arti sekam atau tanah, tapi juga butuh pupuk minimal kotoran hewan. Nah seperti itu teman-teman. Oke, demikian mengenai
jambu air, madu deli hijau, perbanyakan cangkok ya yang kita tambahkan media tanamnya. Terima kasih, selamat menanam, jumpa lagi.